Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah menelusuri perihal kebocoran data pemilih tetap pemilu 2024. Data tersebut diduga bukan hanya dimiliki oleh KPU tetapi juga Bawaslu dan partai politik atau parpol peserta pemilu 2024. Data yang diklaim milik KPU itu dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Bridge Forums. Sampel data memuat nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir dan juga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data dan menjualnya dengan harga 1,14 miliar. KPU pun akan segera menindaklanjuti laporan tersebut bersama dengan lembaga Cybercrime Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait data pemilih tetap yang bocor. Ia meminta KPU untuk lebih berhati-hati agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Sementara Menkominfo Ari Budi menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang dijual begitu Pak? Itunya Pak KPU kan. Dia bilang sih tadi bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Oke. Terus kita koordinasi terus untuk dengan BSSN dan KPU. Ya, jelang pemilu masyarakat kembali digegerkan dengan berita kebocoran data. Kali ini kebocoran DPT Pemilu 2024. Isu kebocoran data ini bukan yang pertama kali terjadi sebab tahun 2019 ada total 79 kasus pencurian data terjadi. Di tahun 2023 saja pemirsa sudah ada setidaknya 35 kasus. Persoalan ini sejatinya bisa teratasi seiring disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Tapi kenapa masih saja terjadi? Selama itukah sistem keamanan data di Indonesia? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pakar keamanan siber Vaksinkom, Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, selamat sore. Sore, Fani. Oke, kebocoran data jelang pemilu pernah terjadi di tahun 2019 dan tampaknya kembali terjadi di tahun 2024. Mas Alphonse, apa yang salah? Ini ya kalau kita lihat pepatah itu ya keledai tidak terperosok ke lubang yang sama dua kali. Harusnya kita tahu bahwa setiap kali pemilu KPU memang menduduki kursi panas dan ada satu masalah yang menjadi sorotan bahwa mereka harus membagikan DPT itu, tetapi DPT itu tidak boleh bocor. Lalu yang jadi masalah adalah data kependudukan kita sudah bocor. Jadi data kependudukan Indonesia tahun 2022-2023 itu sudah bocor secara masif. NIK, nama dan data kependudukan, NIK, nama lengkap, alamat, bahkan NKK dan lain-lain sebenarnya sudah bocor. Sebenarnya agak konyol juga ya kalau misalnya untuk mengakses informasi data pemilih ini kita masukkan NIK. Jadi istilahnya kita mengakses informasi menggunakan kredensial yang sudah bocor karena NIK dari penduduk Indonesia sudah bocor semua gitu. Okay. Jadi secara tidak langsung data ini tidak terlalu valuable. Kenapa? Datanya sendiri udah ada di luar. NIK, data kependudukan, dan NKK. Nah, cuma yang jadi sorotan hari ini adalah kenapa data ini berkaitan dengan data pemilih. Artinya ini memang ranahnya KPU, data yang menjadi tanggung jawabnya KPU 2024. Yang dimana di pemilu sebelumnya itu harusnya sudah bocor kan, harusnya belajar dong. Oh ya ini jadi inceran nih, gimana nih cara ngamaninnya? Ya katakan dibagi-bagi ke parpol yang terkait atau organisasi lain yang berhak di amanat dari undang-undang. Lalu dicari dong metodenya untuk diidentifikasi. Oh kalau bocor yang ini ketahuan, bocor dari sini, bocor dari sana gitu. Nah tetapi menurut klaim dari
pembocor itu di Bridge Forums itu yang mereka dapatkan dari situs pengecekan KPU. Nah, kita lihat, tolonglah dicek dengan baik, akan kelihatan kalau misalnya datanya bocor kan itu di-copy, data 200 sekian juta itu ya besar sekali. Masa sih nggak bisa dibatasi? Orang kalau cuma ngecek kan cuma masukin 1 NIK 2 NIK kan udah selesai. Kalau ada satu IP mendownload data bergiga-giga 250 juta lebih itu bertera-tera, itu masa bisa nggak kedetek gitu loh. Nah, hal itu yang jadi pertanyaan dan mungkin perlu diperbaiki. Oke. Walaupun undang-undang PDP sendiri sudah ada, ini tidak menjadi jaminan, Mas Alphonse. Undang-undang PDP itu kan sebenarnya untuk menjamin data pribadi tidak disalahgunakan. Lalu ada hukum yang jelas bagi penyalahgunaan data pribadi ini. Nah, ini kita harapkan segera bisa ada badan yang melaksanakannya. Tetapi juga ini dengan adanya undang-undang PDP tidak serta-merta data tidak akan bocor, tidak serta-merta begitu. Justru nanti implementasinya bagaimana? Apakah itu dilaksanakan dengan adil atau tidak? Jangan sifatnya diskriminatif dalam arti apa? Kalau misalnya untuk lembaga swasta atau lembaga yang lain, mereka hukumnya galak. Lalu untuk sesama badan pemerintah, lalu cuma teguran atau malah hukumnya cuma yang ringan-ringan, nggak ada denda atau apa. Nah, itu kan sama aja. Mereka tidak akan ada cambuk untuk melakukan pengamanan data dengan lebih baik. Oke. Mungkin terakhir Mas Alphonse, ini ada 3 metode yang digunakan oleh hackers Jimbo untuk kasus kebocoran kali ini, phishing, social engineering, sama malware. Mitigasinya seperti apa sih seharusnya? Rasanya sih kalau database sejenis yang KPU SQL ini ya nggak jauh-jauh dari celah keamanan, eksploitasi celah keamanan dan sistem yang salah atau di overload dan rasanya kalau malware dan phishing itu kemungkinan kecil karena itu biasa untuk hal yang lain. Kalau ini yang diserang ada server dan dia bertujuan untuk mengcopy datanya. Jadi saya sinyalir sih kebanyakan ada celah keamanan yang apakah itu exploit yang belum ditutup, tapi saya rasa mereka sudah tutup tapi ada zero day exploit atau ada memang kelemahan dalam pemrograman coding dalam pemunculan nama DPT ini yang berhasil diketahui oleh peretas. Nah, di situ yang saya rasa kuncinya di sana dan itu yang perlu menjadi arahan dari penyidik untuk mengetahui dan bisa ketahuan kok waktu di downloadnya kapan yang berasal dari IP berapa lalu ketahuan kok kejadiannya gimana. Moga-moga ini menjadi pelajaran dan 5 tahun lagi jangan terjadi lagi. Jadi ibaratnya kayak Piala Dunia, masa tiap tahun kita Piala Dunia kebobolan lagi malu. Masa tiap tahun kita udah pasti kebobolan nih datanya gitu. Tolonglah jangan seperti itu kan malu sekali kita. Kayaknya penasihat sibernya harus diganti. Mas Alphonse mungkin harus ditelepon supaya 2029 tidak terjadi lagi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Alphonse atas insight-nya dalam Sindo Sore hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Alphonse. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa. Selamat sore.